Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini Senin tanggal 22 Januari tahun 2024. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik atas kami. Tuhan telah menjaga, memelihara, dan memberkati kehidupan kami. Saat ini kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan akan menolong dan memampukan kami sehingga firman-Mu akan dapat kami pahami dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan membaca dua ayat firman Tuhan. Yang pertama terdapat dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat yang ke-8 dan 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 13. Firman Tuhan bagi kita. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Yang kedua, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Demikianlah dua bacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya memberikan tema atas perenungan firman Tuhan, menjadi gereja pembawa keadilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi gereja pembawa keadilan adalah tema gereja kita secara sinodal dalam tahun 2020 sampai 2024. Keadilan diangkat menjadi tema dalam 4 tahun ini oleh karena keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dari kebutuhan manusia. Keadilan adalah sebuah kondisi di mana setiap orang ingin diperlakukan secara merata tanpa memandang suku, ras, jenis kelamin, ataupun status sosial mereka. Namun dapat kita lihat dan rasakan bahwa di dunia ini sulit sekali menemukan keadilan yang demikian. Di sana sini masih saja kita melihat dan merasakan perilaku manusia yang memberlakukan ketidakadilan kepada sesamanya. Karena itulah gereja atau umat percaya dipanggil oleh Allah untuk menjadi pembawa keadilan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadilan seperti apakah yang harus dibawa oleh gereja atau orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini? Yesaya 45 ayat 8 telah menuntun kita agar kita mewujudkan keadilan yang dari atas. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Demikian Yesaya menuntun kita dalam bagian ini, memberikan sebuah gambaran tentang keadilan yang dari Tuhan, bukan keadilan yang dari dunia ini. Keadilan yang dari Tuhan didasarkan pada kasih dan pengorbanan demi keselamatan dan kebahagiaan manusia
yang mewujud dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menunjukkan kasih dan keadilannya melalui karya pengorbanannya. Sedangkan keadilan dunia seringkali mengorbankan sesamanya untuk kepentingan sendiri. Karena itulah keadilan dunia sangat bertentangan dengan keadilan yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadilan yang dari Tuhanlah yang diperlukan dunia pada saat ini. Memang mewujudkan keadilan ini tidak mudah. Ada banyak godaan yang bisa membuat kita jatuh dalam perilaku tidak adil. Namun ingatlah bahwa kehendak Tuhan bagi kita sebagai orang percaya adalah menjadi gereja pembawa keadilan. Tugas kita menjadi gereja pembawa keadilan Allah di tengah-tengah dunia ini, agar dunia yang merana oleh karena kemiskinan, kelaparan, peperangan, diskriminasi, dan ketidakadilan lainnya, menerima dan merasakan kasih Tuhan. Juga mereka menerima kebenaran Allah itu di dalam kehidupannya. Sampai akhirnya ketika kita melakukan tugas kita menjadi gereja pembawa keadilan di tengah-tengah dunia ini, maka semua akan menikmati sukacita Allah dalam langit dan bumi yang baru, di mana di tempat itu hanya ada kebenaran yang sejati dan sukacita yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan tugas panggilan dan pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini, mari kita menjadi agen-agen Allah yang terus mewujudkan dan membawa keadilan di tengah-tengah dunia ini bagi sesama kita yang memerlukan kasih dan kebenaran Allah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun berbahagia sama seperti kita bersukacita dalam keadilan Allah yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Selamat menjadi gereja pembawa keadilan Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman Tuhan. Kami diingatkan kembali akan tugas kami untuk menjadi gereja yang membawa keadilan dimanapun Tuhan tempatkan dan utus kami untuk terus berkarya dan melayani Tuhan, sehingga dunia akan merasakan kasih dan kebenaran Allah, dan mereka akan menerima sukacita Allah di dalam kehidupan mereka. Tolong mampukan kami Bapa untuk melakukan tugas yang mulia ini, sehingga sungguh bumi bersukacita dalam damai sejahtera Allah. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, berkatilah seluruh jemaat Tuhan dalam segala tugas dan karya mereka masing-masing pada hari ini. Berkatilah mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Berkatilah mereka dalam berusaha sehingga mereka berhasil dan beruntung dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang bersedih, yang berduka, yang mengalami pergumulan dan beban berat, yang sakit, mari Tuhan Engkau melawat mereka, sehingga oleh kuasa dan pertolongan Tuhan yang besar, mereka akan menerima pemulihan, menerima penghiburan, kekuatan, dan kesembuhan yang sempurna yang dari Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan Allah mengasihi kami gereja-Mu dan jadikan kami senantiasa saksi-saksi Allah di tengah-tengah dunia ini, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan, dan menolong kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Teruslah menjadi gereja pembawa keadilan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.